dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa perbandingan mazhab semester 5, alhamdulillah kita bisa bertemu melalui daring ini. Mata kuliah fikih munakahat dan mawaris perbandingan. Dosen pengampunya atau pengembangnya saya sendiri, kemudian koordinator daripada rumpun mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Haji Suraji MAG, dan ketua prodinya adalah Bapak Haji Khairul Amru Harahap LCMHI. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dasar-dasar Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, menguasai landasan hukum keluarga, baik dari peraturan perundang-undangan maupun kitab fikih. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian berikutnya, mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan hukum Islam, baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik, kepada masyarakat secara umum. Kemudian capaian mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan syarat dan rukun pernikahan serta kewajiban suami istri menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan Dhohiri dan Syiah. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan hukum dan konsep warisan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Dhohiri, dan Syi'i. Kemudian deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah fikih munakahat dan mawaris perbandingan akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan waris, baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Dhohiri, dan Syi'i. Untuk memperkaya dan memperdalam kajian, diberikan penugasan terhadap mahasiswa, baik tugas terstruktur maupun mandiri. Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan melimit semester atau UTS, ujian akhir semester, dan partisipasi aktif mahasiswa di kelas. Referensi utamanya adalah Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh al-Madhabil Arba'ah, kemudian Said Sabiq, Fiqh Sunnah, dan Fathur Rahman, Ilmu Mawaris atau ilmu waris. Kemudian pertemuan, ada 14 pertemuan. Kalau dengan UTS dan UAS berarti 16 pertemuan. Pertemuan pertama, mahasiswa mampu menelaah perbedaan pendapat seputar pernikahan di kalangan mazhab. Kemudian pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kafaah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertemuan ketiga, mahasiswa dapat menerangkan tentang baligh atau usia pernikahan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang keempat, pertemuan keempat, mahasiswa dapat menjelaskan tentang wali menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertemuan kelima, mahasiswa dapat mendeskripsikan tentang mahar menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu memahami tentang nafkah menurut para mazhab. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerangkan hak dan kewajiban suami istri menurut 4 mazhab. Kemudian pertemuan ke-8, UTS. Pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang harta waris dan hak-hak yang berkaitan dengan harta waris menurut 4 mazhab. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dan penghalang warisan menurut 4 mazhab. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu mengklasifikasikan
ahli waris, dzawil furud, asobah, dan dzawil arham. Kemudian pertemuan ke-12 mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan waris untuk maulal mualah dan baitul mal menurut 4 madhab. Pertemuan ke-13 mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa aul dan rod. Pertemuan ke-14 mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi waris orang hilang, khunsa, tenggelam, tertimpa bencana alam, dan terbakar menurut 4 madhab. Pertemuan ke-15 mahasiswa mampu menerangkan waris anak dalam kandungan, anak zina, dan anak li'an menurut 4 madhab. Dan pertemuan ke-16, pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Metode perkuliahan ini nanti kita bicarakan, yang jelas landasannya adalah WAG, Group. Apakah kita menggunakan Zoom atau Google Classroom, kita bicarakan pada pertemuan ini. Kemudian proses pembelajaran selama 1 semester untuk mencapai kemampuan dan hasil maksimal yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran, maka beberapa langkah proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan minimal 75% tatap muka. Yang kedua, keaktifan dan partisipasi mahasiswa diwujudkan dalam mengikuti perkuliahan secara aktif, terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, di samping perkuliahan, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas mandiri, membaca berbagai referensi yang disarankan dosen. Yang keempat, mahasiswa membuat makalah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan tugas lain yang sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran. Evaluasi terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses terkait dengan proses perkuliahan, partisipasi dan keaktifan perkuliahan maupun diskusi kelas dengan bobot 15%. Ya. Evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan dengan proporsi bobot UTS 30%, UAS 35%, dan penugasan 20%. Referensinya, yang pertama Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Yang kedua Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah. Yang ketiga Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. Yang keempat Fathur Rahman, Ilmu Waris. Yang kelima Ibnu Rusdi, Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang keenam Dedi Supriyadi, Fikih Munakahat Perbandingan dari teks sampai legislasi. Dan yang ketujuh Amin Husain Nasution, Hukum Kewarisan. Kedelapan Khairuddin Nasution, Islam tentang relasi suami dan istri, hukum perkawinan. Jadi nanti untuk pertemuan kedua sampai seterusnya, sistemnya mahasiswa membuat makalah kelompok. Jadi nanti buat kelompok 1 sampai dengan kelompok 13. 1 sampai 13. Mulai pertemuan kedua berarti minggu depan kelompok 1, dan berikutnya kelompok 2, dan seterusnya. Untuk pembagian kelompok silahkan dirembuk bareng, apakah sesuai dengan absensi misalnya dibagi 13 itu atau bagaimana, silahkan nanti kita rembuk di WAG ya, WAG untuk pengantar sekian. Dan nanti akan saya sampaikan pula tentang fikih munakahat kaitannya dengan takrif nikah. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh, please pula. Mungkin maning lagi ke selesai satu. Oh, sama.